berikut ini nih hal-hal yang perlu dicermati oleh calon mahasiswanya atau terutama kamu yang pengen masuk PTN lewat jalur SNMPTN. Wajib banget perhatiin ini sampai bener-bener wajib harus paham, benar-benar paham banget gitu. Nah, agar proses seleksi nanti mahasiswa baru ini berjalan dengan lancar gitu, teman-teman. Hai, halo guys, Ranger semua, Irwan di sini dan jumpa kembali di channel YouTube kamu soal channel YouTube-nya para anak pelajar. Oke teman-teman KS Ranger semua, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke inti video ini, bagi yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa like, share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman KS Ranger semua nggak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia pendidikan dari kampus soal tentunya. By the way, di sini KS Ranger udah ada yang berhasil membuat akun LTMPT apa belum ya? Kayaknya aku lihat kemarin tuh masih banyak banget yang belum berhasil karena servernya down atau error. Tapi kayaknya makin kesini nih teman-teman, makin banyak yang berhasil sih. Oke, tetap semangat ya KS Ranger. Ini baru permulaan aja dari serangkaian tahap pendaftaran di SNMPTN tahun 2022. Kayaknya tuh kayak gampang-gampang aja gitu. Kita tuh kayak tinggal ngumpulin data-data ini itu nilai dan ini nggak seribet SBM. Tapi kok masih ada aja yang gagal gitu. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Nah, menjelang pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN di tahun 2022 ini teman-teman, Ketua LTMPT yaitu Bapak Muhammad Nasih mengingatkan sejumlah hal yang bisa membuat calon mahasiswa ini gagal seleksi masuk PTN. Wah, kok bisa gagal ya teman-teman? Nah, berbekal pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya nih teman-teman, ada beberapa hal yang menurut saya nih krusial untuk bisa selalu diingat nih, kata Bapak Ketua LTMPT yaitu Bapak Muhammad Nasih tadi dalam sosialisasinya di SNMPTN UTBK SBMPTN 2021 lalu teman-teman. Nah, berikut ini nih hal-hal yang perlu dicermati oleh calon mahasiswanya atau terutama kamu yang pengen masuk PTN lewat jalur SNMPTN. Wajib banget perhatiin ini sampai bener-bener wajib harus paham, benar-benar paham banget gitu. Nah, agar proses seleksi nanti mahasiswa baru ini berjalan dengan lancar gitu teman-teman. Yang pertama ada telat membuat akun LTMPT. Wah, kalau ini sih udah parah banget ya. Ketua LTMPT memaparkan nih teman-teman, hal yang paling sering mendapatkan komplain selama proses seleksi baik SNMPTN atau UTBK maupun SBMPTN ialah pembuatan akun LTMPT. Segerakan mungkin ya teman-teman, jangan telat lah intinya tuh. Ada beberapa siswa dan sekolah yang tidak melakukan proses sampai dengan tuntas teman-teman. Ini nih, ada beberapa data yang tidak sinkron dan bahkan tidak memiliki informasi apapun seperti tentang sekolah, sehingga pada saat mengisi beberapa data akan terjadi masalah atau salah dan tidak bisa lanjut dalam prosesnya. Wah, parah banget sih. Jangan nyampe KS Ranger ngalamin hal ini ya. Untuk itu nih teman-teman, Ketua LTMPT mengingatkan siswa untuk benar-benar memahami ketentuan pendaftaran akun, mencari informasi resmi di laman LTMPT bila ada hal yang tidak dimengerti, dan melakukan persiapan sejak awal gitu. Masalah berikutnya adalah nih, komplain itu sering kali udah terlambat ketika proses sudah tutup, sehingga tidak dimungkinkan adanya pembetulan lagi. Jelas Ketua LTMPT. Kita lanjut yang kedua ya KS Ranger, yaitu lalai soal tanggal kegiatan penting dan ketentuannya. Nah, setiap kegiatan memiliki tanggal ya teman-teman KS Ranger dan sejumlah ketentuan juga. Nah, untuk itu nih, siswa perlu mengetahui, mencatat dan memahami tanggal penting serta apa aja persyaratannya yang ada sehingga bisa disiapkan jauh-jauh hari nih. Kayak kalian tuh udah tahu nih kedepannya mau ngapain, mau ngelakuin apa pas SNMPTN ini. Nah, selain itu nih teman-teman, hindari untuk menunda nih. Hindari banget. Kalau yang masih suka menunda, jangan dibiasakan ya. Seperti kayak menunda pendaftaran. Ini sangat fatal banget sih. Nah, sehingga bila ada hal-hal yang membuat bingung, maka siswa masih memiliki cukup waktu untuk memperbaikinya. Nah, untuk KS yang belum update mengenai tanggal pelaksanaan SNMPTN, berikut adalah tanggal penting pelaksanaan SNMPTN 2022. Ini dia. Bisa teman-teman pause dulu
dan di screenshot, boleh banget. Oke teman-teman KS semua, persiapkan diri dengan sebaik mungkin ya, mulai dari soal informasi, soal data, dan soal yang lain-lainnya juga. Nah, persiapkan juga mental dan spiritual kalian dengan banyak-banyak berdoa, dan tak kalah pentingnya lagi nih teman-teman, tetap jaga kesehatan. Sehingga teman-teman semua bisa mengikuti proses keseluruhan mulai dari A sampai Z, baik SNMPTN maupun SBMPTN dengan sebaik-baiknya teman-teman. Jadi nggak ada kendala, karena kalian kan udah mempersiapkan dari awal kan. Oke teman-teman, yang ketiga ini kayaknya sederhana ya. Nah, pembuatan akun tidak serius dan tidak teliti ya. Sederhana banget kan. Kira-kira kalau yang masih menyepelekan hal kayak gini nih, hal sederhana tapi bisa menggagalkan calon mahasiswa mengikuti seleksi masuk PTN. Bayangin nggak sih kalau kita tuh cuma kayak gini aja nggak masuk gitu loh teman-teman. Membuat akun yang kayak ngasal dan nggak teliti gitu loh. Jadi jangan nyampe ya, kayak kita tuh sekarang ada ketentuan nih. Kalian juga bisa cek di IG Kampung Soal. Kalian bisa cek di sini nih di IG Kampung Soal tentang ketentuan dalam mengisi formulir atau data diri pas di SNMPTN nih. Ini dia. Oke, pada tahun sebelumnya nih teman-teman, ada peserta-peserta yang mungkin karena tidak fokus ya, atau karena memang nggak niat gitu loh, asal-asal masang aja atau asal-asal isi aja, fotonya itu tidak disiapkan dengan baik. Ada yang foto dengan selfie, ada yang foto dengan pacarnya, ada yang foto dengan kucingnya, ada yang foto dengan keluarganya. Ini kata dari Bapak Ketua LTMPT-nya, bayangin aja, aduh, ini kayak kelihatan banget ya. Yang lain tuh masih pada pengen banget masuk, tapi malah ada yang kayak gini. Wah, jangan-jangan KS Ranger salah satunya juga. Jangan sampai ya. Nah, kondisi seperti itu nih teman-teman KS Ranger semua membuat kesempatan siswa untuk masuk menjadi sangat kecil. Bayangin aja, kita tuh mau masuk yang krusial kayak gini, maksudnya masuk PTN yang bener-bener krusial, yang bener-bener banyak orang pengen, kok main-main gitu loh. Bayangin aja. Nah, jangan sampai udah sekolah SMA berat-berat nih hanya karena foto aja kemudian menjadi gagal. Nah, selain itu nih teman-teman, siswa harus benar-benar teliti dan mengecek ulang sebelum menyelesaikan pendaftaran dan simpan secara permanen. Jadi kalian harus double check. Yang keempat teman-teman, tidak tahu daya tampung PTN-nya. Wah, nah ini sih kayak kurang update aja sih. Nah, Ketua LTMPT juga mengingatkan calon mahasiswa bahwa daya tampung PTN itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, sehingga hal tersebut juga perlu dipertimbangkan saat memilih prodi sebagai sebuah strategi. Nah, kita ambil contoh untuk yang SNMPTN aja nih, kayak Ranger misalnya ya. Meski kamu kayak Ranger misal ranking 1 di kelas nih, bukan berarti jaminan akan diterima di salah satu perguruan tinggi negeri nih. Meskipun kamu tuh ranking parahnya juga ranking 1, itu belum tentu teman-teman. Karena apa? Karena yang daftar itu ribuan bahkan jutaan, dan mereka tuh juga pinter-pinter gitu loh. Ini katanya, kami menyarankan kalau misalnya dalam sebuah perguruan tinggi atau program studi tertentu itu, seperti di UNER ya misalnya, jurusan kedokteran hanya menerima 10 orang dari SMA A misalnya nih. Jadi kuotanya nih cuma 10 aja. Nah, maka siswa di luar peringkat 10 itu, jadi kalau kamu masukin nilai dan ternyata misal kamu tipis aja peringkat 11 misal, udah pasti nggak diterima teman-teman. Bayangin ya. Itu jelas Ketua LTMPT yang menjelaskan, Bapak Ketua LTMPT-nya loh. Yang kelima nih teman-teman, nilai rapor tidak diperhatikan. Wah, parah banget sih ini kalau udah PD dengan SNMPTN tapi nggak memperhatikan nilai raport. Wah. Nah, proses seleksi penilaian SNMPTN dimulai sejak kelas 10 teman-teman KS Rangers semua. Nah, sudah sejak kelas 10 ini siswa harus bisa mempertahankan nilai raport agar tetap stabil dan terus meningkat. Jangan sampai turun, oke? Nah, nilai raport ini akan dievaluasi dari semester 1 sampai dengan semester 5, teman-teman. Jika nilai kamu tidak stabil dari awal, siswa akan kesulitan dan gagal lolos SNMPTN. Oke, teman-teman, kalau teman-teman KS Rangers semua kepo, kira-kira berapa sih nilai rata-rata untuk bisa lolos di SNMPTN di UGM? Nah, bisa kalian cek di video berikut ini. Nah, ini di sini yang judulnya nih, kupas tuntas nilai raport siswa lolos SNMPTN anak UGM, teman-teman. Nah,
Oke, kita lanjut yang keenam teman-teman, ada salah memilih jurusan. Wah, kalau ini sih, oke teman-teman kasihan semua. Sebenarnya nih nggak salah sih memilih jurusan perguruan tinggi favorit, namun hal ini nih harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswanya juga. Nah, harus diketahui ya teman-teman kasihan semua bahwa jurusan favorit biasanya nih memiliki peminat yang sangat banyak banget. Karena nih saking banyaknya peminat ini, maka proses seleksinya akan semakin ketat, akan semakin berat, dan kuota yang disediakan pun juga semakin sedikit. Hal ini akan menyebabkan banyak siswa yang tidak lolos seleksi karena salah memilih jurusan. Jadi kayak kamu tuh cuma ikut temen-temen yang, wah aku ikut ini aja nih, aku ingin ikut itulah, tapi itu tuh udah banyak yang minat gitu. Jadi kayak kemungkinan kalian lolos tuh bakal nipis banget. Jadi dibiasakan ya guys Ranger untuk memilih sesuatu tuh berdasarkan minat pada pribadi masing-masing, berdasarkan kemampuan diri juga. Nah, kalau kalian bener-bener di situ kayak bener-bener bisa, pasti tembus, bisa lolos. Untuk strategi memilih jurusan di SNMPTN, kalian bisa cek di video ini. Nah, di dalamnya ada strategi memilih jurusan di SNMPTN yang bisa kalian pertimbangkan, teman-teman. Nah, teman-teman KS Rangers semua, itulah beberapa kesalahan umum yang biasanya dialami oleh siswa-siswa yang sebelumnya udah gagal di SNMPTN, yang patut teman-teman KS Rangers semua hindari. Jangan sampai kita tuh udah tahu kalau ini tuh bikin gagal kok diulangi gitu. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang udah ada ya. Tapi nih teman-teman, misal nanti kalian belum berhasil di SNMPTN, kalian masih ada kesempatan banget untuk mengikuti SBMPTN dan seleksi mandiri di berbagai PTN. Oke teman-teman, salah satu persiapan yang krusial banget dan biasanya dilakukan oleh kakak-kakak yang udah sukses itu sering-sering latihan soal, teman-teman. Latihan soal yang sebelumnya kayak bisa bimbel. Nah, kalau kalian mencari informasi seputar dunia pendidikan dan khususnya SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN, pas banget di channel ini teman-teman. Kalian juga bisa follow kita di IG atau Instagram, di Twitter, dan juga ada di TikTok di @kamusoal. Saya Irwan pamit undur diri. See you, bye-bye. Tetap semangat ya.